Halo teman-teman, selamat datang di Viral dan Tersembunyi, di mana di sini kita akan membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar. Kali ini kita akan membahas tentang cerita di balik foto ini. Lahir dengan nama Alan Senu, Alan dikenal sebagai Alan Kurdi yang merupakan anak dari pengungsi Suriah yang berusaha mencapai dataran Eropa. Alan Kurdi lahir di Kobani, Syria, di mana Senu diganti dengan Kurdi oleh orang-orang Turki karena latar belakang etnis mereka. Setelah bergerak dari beberapa kota di utara Suriah untuk kabur dari perang sipil, dan juga diwarnai dengan kematian teman-teman maupun kerabat keluarganya, Alan yang hampir berusia 1 tahun pada saat itu akhirnya sampai di negara Turki pada tahun 2014. Pada tahun 2015 awal, keluarganya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Suriah, yaitu di kota Kobani. Setelah sampai di sana, mereka bertemu kembali dengan tetangga-tetangga mereka, kerabatnya, maupun keluarganya yang tersisa. Melihat kota kelahiran yang telah berubah cukup aman dan tentram pada saat itu, mereka pun memutuskan untuk tinggal di sana kembali. Hari bertemu hari, minggu bertemu minggu, dan bulan bertemu bulan. Di tanah kelahiran mereka yang tenang, pada bulan Mei tepatnya, ISIS menyerang kota Kobani lagi, sehingga membuat mereka harus kabur dari kota kelahiran mereka. Berlari dan bersembunyi, keluarga Alan melihat kembali satu persatu sahabat dan kerabat serta beberapa anggota keluarga mereka yang terbunuh dalam pelarian tersebut akibat ISIS. Setelah melewati beberapa hari bersembunyi dan bergerak, akhirnya mereka sampai kembali di Turki pada bulan Juni 2015. Pada saat itu, ayah Alan, Abdullah Kurdi, diam-diam mengatur perjalanan ilegal ke Kos, yang merupakan kota di Yunani biasa dikenal dengan nama Taman Eden, di mana dia melakukan ini untuk rencana cadangan, karena jika tidak segera pergi dari Turki, keluarga Kurdi akan dikembalikan ke tanah kelahirannya. Keluarga Kurdi ini berharap banget agar bisa berkumpul dengan kerabat mereka di Vancouver, yaitu di Kanada. Setelah tante dari Alan Kurdi bernama Tima Kurdi mengajukan bantuan perlindungan pengungsi, yang sayangnya teman-teman, bantuan perlindungan itu ditolak oleh Departemen Kewarganegaraan dan Imigrasi Kanada. Penolakan ini terjadi setelah anggota keluarga Kurdi ditolak visa keluarnya oleh otoritas Turki. Menurut Departemen, lamaran bantuan perlindungan oleh tante dan paman Alan yang bernama Muhammad Kurdi ditolak karena ketidaklengkapan dokumen dan tidak ada lamaran yang pernah diterima dari Abdullah Kurdi, yaitu ayahnya Alan. Padahal mereka mengatakan sudah mengisi dengan lengkap ketentuan dokumen tersebut. Jadi teman-teman, kemungkinan sih ada permainan ya di situ. Setelah terus mencoba untuk mengajukan bantuan perlindungan dan selalu berakhir dengan kegagalan, akhirnya pada 2 September 2015 pada pagi hari, keluarga Kurdi menaiki perahu karet kecil dari plastik. Mereka berusaha mencapai Kos di Yunani dengan 12 pengungsi lainnya. Mereka menghindari penjaga pantai Turki dan berangkat dari pantai terpencil. Namun sayang sekali, perahu tersebut terbalik setelah kurang dari 1 km meninggalkan Bodrum di Turki. Hal ini disebabkan karena perahu yang dirancang untuk 8 orang saja diisi oleh 16 orang. Teman-teman bisa lihat betapa perihnya perjuangan para pengungsi perang Suriah. Ayah Kurdi berkata, mereka harus membayar $5.800 untuk 4 tempat, sementara ada 12 penumpang lain yang ada di kapal dengan panjang hanya 5 meter. Saya tidak tahu ya, tapi dengan uang sebanyak itu seharusnya mereka dapat kabur menggunakan cara lain sih. Kembali ke cerita, ayah Kurdi berkata mereka tidak memiliki pelampung, dan ada penumpang yang berkata bahwa ada pelampung tapi mereka palsu. Ibu Alan Kurdi yang takut dengan laut lepas pun juga harus ikut pada perjalanan tersebut. Sementara tante dan paman Alan Kurdi, yaitu Tima dan Muhammad Kurdi, sudah mengatakan untuk jangan pergi dan mencoba untuk mencari perlindungan. Tapi apa daya teman-teman, setelah frustasi dan takutnya diusir oleh pemerintah Turki untuk kembali ke Suriah, keluarga Kurdi tetap mencobanya. Pada hari itu, tanggal 2 September 2015, jam 5 pagi, pihak berwenang mendapatkan panggilan darurat yang menyatakan adanya perahu terbalik dan mayat-mayat yang berhamburan di pantai. Mayat Alan Kurdi dan seorang anak lainnya ditemukan oleh 2 penduduk setempat sekitar pukul setengah 7 pagi. Kedua pria itu memindahkan mayat tersebut dari air, di mana Alan Kurdi difoto seperti ini oleh seorang fotografer pers Turki. Akhirnya, pada 3 September 2015, mayat Alan Kurdi bersama kakaknya yaitu Galip Kurdi dan ibu mereka Rehana dibawa ke kota kelahiran mereka Kobani, Syria, dan dimakamkan besoknya 4 September 2015. Pengepungan kota Kobani Syria berakhir pada 2015, dan di sisa kota Islam lainnya berhenti total pada Agustus 2015.
Abdullah Kurdi, ayah dari Alan, mengatakan bahwa pemerintah Kanada yang menolak permohonan suakanya, merekalah yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Namun, anggota parlemen dari Partai Demokrasi Baru Kanada, yaitu Vin Donnelly, berkata bahwa dia telah menyerahkan dokumen berkas mereka kepada Chris Alexander, yaitu Menteri Kewarganegaraan dan Imigrasi. Setelah membaca data-data tersebut, namun permohonan itu ditolak pada Juni 2015 karena berkas tidak lengkap. Hal yang aneh banget teman-teman, dimana kalau belum lengkap, kenapa Vin harus memberikan berkas ke Menteri Kewarganegaraan dan Imigrasi, yaitu Chris, untuk ditindaklanjuti? Apakah ada permainan politik atau sesuatu di balik sana? Ayo kita berdiskusi secara sehat. Selain itu, keluarga Kurdi yang mencoba masuk ke Kanada di bawah sponsor swasta dikatakan harus menyediakan sekitar $27.000 Kanada untuk menghidupi satu keluarga. Dan teman-teman, menurut pengungsi yang berhasil sampai di Toronto, Kanada, mereka harus dilabelkan sebagai pengungsi oleh pemerintah Turki agar dapat ke Kanada. Kemungkinan pelabelan ini menjadi suspek utama berkas ditolak, atau bukan karena ini. Menarik sekali ya. Tapi teman-teman, ada kejadian unik dari kapal yang terbalik ini, yaitu terdapat wanita Irak di kapal tersebut bernama Zainab Abbas yang kehilangan kedua anaknya saat terjadi penyerangan ISIS di kotanya. Zainab menyatakan ketika mereka naik perahu, Abdullah Kurdi dikatakan sebagai kapten kapal yang menyelundupkan manusia dan menyetir terlalu cepat sehingga menyebabkan kapal terguling. Dia juga marah karena semua perhatian media tertuju pada Alan dan ayahnya, Abdullah Kurdi, dan bukan keluarganya, keluarga Zainab. Abdullah Kurdi pun mengatakan, jika saya menyelundupkan manusia, mengapa saya menempatkan keluarga saya di perahu yang sama dan membayar jumlah tempat duduk yang sama kepada mereka? Saya juga kehilangan keluarga, saya juga kehilangan segalanya, jadi biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan, tutup Abdullah Kurdi. Yang hebatnya lagi, otoritas Turki menangkap 4 orang yang membuat kapal tersebut, yang merupakan tentara Turki tingkat rendah dan seorang petinggi tentara Turki. Apakah memang ada tentara Turki yang mencari keuntungan di balik nasibnya pengungsi Suriah? Atau bukan? Bagaimana menurut teman-teman? Halo, saya Yu. Terima kasih banyak telah mendengarkan hingga saat ini. Alangkah baiknya kita harus bersyukur hidup di negeri yang damai dan tidak terjadi peperangan. Walaupun kita masih berperang dengan tikus-tikus berdasi, tapi kehidupan kita masih lebih baik dari mereka. Sebagai bukti, kita masih dapat menonton video ini, sementara mereka masih berusaha untuk bertahan hidup. Semoga kalian menikmati cerita ini. Saya berharap kita bertemu di cerita-cerita selanjutnya bersama Viral dan Tersembunyi, di mana di sini kita akan membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.